Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya harap di minggu keempat di pertemuan online ini kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap kreatif. Jadi saya harap dengan kondisi seperti ini tetap mendorong kita untuk selalu berpikir keras, ya, berpikir out of the box untuk mencari solusi bagaimana kita bisa membuat kondisi kita senyaman mungkin dalam belajar online. Pada kesempatan ini adalah lanjutan dari apa yang sudah saya instruksikan sebelumnya. Itu kalian sekarang sudah melihat sebuah film animasi tentang sejarah dunia. Jadi bagaimana makhluk atau orang zaman dahulu kala itu survive dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita kerucutkan ke sejarah disiplin ilmu kita, yaitu DKV. Nah, itu bagaimana perjalanannya. Di sini saya akan memberikan gambaran singkat terkait sejarah DKV. Selanjutnya, kalian nanti bisa mengembangkan apa yang telah saya sampaikan ini ke sesuatu yang lebih detail, lebih komplit, lebih jelas dengan kalian menggunakan sumber-sumber yang relevan sehingga materi tentang sejarah DKV ini bisa kalian terima dengan optimal. Selanjutnya di sini saya akan share screen materi hari ini yaitu tentang sejarah DKV. A brief history of graphic design from stone stool to digital tablet. Itu adalah sebuah analogi yang bisa kita nantinya pikirkan bersama bagaimana yang sebenarnya perkembangan dari DKV itu sendiri. Ketika kita belajar tentang sejarah, pasti kita akan bertanya tentang apa manfaatnya bagi kita. Belajar sejarah, apa benefitnya? Benefitnya adalah ketika kita belajar dari apa yang sudah lampau, itu nantinya bisa memberikan inspirasi terkait ide-ide inovatif yang nantinya akan lahir. Sebab itu, kalian harus benar-benar belajar sejarah dengan baik. Biar kalian dalam menyampaikan sebuah pemikiran apapun itu, kalian bisa bijaksana. Nah, dalam belajar sejarah DKV, di sini saya akan memilahnya menjadi dua era, ya. Yaitu era sebelum revolusi industri dan era industri yang sekarang kita ketahui. Nah, karena DKV, desain grafis itu titik mula perkembangannya itu ya ketika ditemukannya mesin cetak. Sebelum itu ya lebih ke arah sejarah seni. Makanya di semester ini kan kalian juga belajar sejarah yang lebih spesifik ya. Sejarah seni rupa. Nah, jadi bisa kalian pahami bahwa sejarah desain grafis
yang sebenar-benarnya itu dimulai setelah diketemukannya mesin cetak pada tahun 1440. Ya. Nah, sebelum adanya penemuan itu, ya kita pasti akan mengetahui zaman ini. Ya, zaman ada 6 zamannya. Zaman di mana diketemukannya namanya cave painting, kemudian ada Sumerian written language, Chinese printing, medieval calligraphy, European heraldry, and stone France. Nah, awal sekitar 38.000 sebelum Masehi, ketika kita berbicara masalah perkembangan desain grafis, yang jadi concern kita adalah komunikasi, komunikasi visual. Seperti apa yang digunakan pada era itu. Di era ini, komunikasi yang digunakan antara manusia satu dengan yang lain itu menggunakan media, yaitu yang dilihat di gua-gua, ya, cave painting. Jadi orang zaman dahulu itu berusaha bagaimana dia itu bisa berkomunikasi dengan efektif dengan sesama. Mengingat zaman dahulu itu juga belum ditemukan sebuah bahasa, apalagi tulisan. Maka dari itu mereka ya sekreasi mereka. Bagaimana itu nantinya bisa jadi media komunikasi. Sejauh ini, pada zaman itu, manusia menggunakan simbol, ya. Simbol yang dilukiskan di dinding-dinding gua, yang biasanya itu berhubungan dengan hewan, dengan aktivitas mereka yang dilukiskan dalam dinding gua itu, ya seperti yang kalian lihat di film animasi itu ya, kan ada sebuah mesin yang memperlihatkan komunikasi pada zaman itu, zaman cave painting. Nah, gambar-gambar atau lukisan-lukisan gua ini diketemukan di berbagai penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia. Di dunia itu juga ternyata komunikasi manusia pada zaman itu sama, yaitu menggunakan media dinding gua untuk mengkomunikasikan sebuah pemikiran. Itu bisa ditemukan di Australia, Spanyol, Indonesia, Prancis, Argentina, dan lain sebagainya. Itu. Jadi di era ini komunikasinya sangat terbatas sekali dan kalian tahu medianya sangat sederhana. Jejak tangan, tulisan hewan, dan lain sebagainya. Nah, bergeser sedikit, kita menemukan zaman yaitu Sumerian written language. Ini adalah bahasa paling awal yang menggunakan logografik simbol. Ya. Jadi untuk efisiensi komunikasi, kalau kita menggunakan lukisan di gua, itu ternyata mungkin menurut perkembangannya ini kurang efisien.
Maka berkembanglah sebuah bahasa, yaitu menggunakan simbol-simbol. Ya. Jadi ini adalah kemampuan natural dari manusia, bagaimana dia itu berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Salah satunya menggunakan visual representation. Karena kalau di zaman cave painting tadi itu kan yang ingin disampaikan itu kan sederhana. Misalnya saya habis berburu hewan, gitu ya. Saya habis menangkap kambing, menangkap rusa dan lain sebagainya, harus digambar. Gitu. Nah, manusia itu ternyata ada permasalahan bagaimana ketika dia ingin menyampaikan sesuatu yang kompleks. Media apa? Nah, muncullah media baru ini, yaitu logographic. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata logographic itu juga belum cukup karena juga terbatas. Maka muncullah namanya Chinese printing. Jadi di peradaban Cina sana merupakan sebuah era kejayaan di zamannya yang dia berhasil menemukan printing yang efisien. Di bagaimana sebuah teks itu bisa dengan mudah diduplikasikan. Jadi tidak manual, sehingga biayanya juga akan lebih relevan. Jadi pada tahun 1040, Bai Sheng dari Cina ini menemukan movable type pertama kali di dunia, atau cetak offset khusus untuk tulisan sebelum Gutenberg menemukan sebuah teknologi yang sama di Eropa. Jadi bisa dikatakan Cina, ya, Asia itu juga orangnya luar biasa. Tidak hanya orang Eropa yang punya inovasi atau penemuan-penemuan yang luar biasa, tapi dari Cina, Bai Sheng menemukan sebuah teknologi baru bagaimana manusia nantinya itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, setelah itu diikutilah oleh Gutenberg. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke zaman namanya medieval calligraphy. Nah, kalau zaman dahulu sebelumnya itu hanya fokus bagaimana orang itu bisa berkomunikasi lewat media yang efektif dan efisien. Di zaman ini orang sudah mengembangkan namanya estetika di komunikasi, di media komunikasi. Ya. Maka munculnya tipografi, di ilmu yang fungsinya untuk memilih huruf, ya, menata huruf sehingga tulisan itu menjadi lebih estetis. Kemudian muncul kata-kata sastra seperti itu ya. Jadi tidak kaku itu mulai dipikirkan di zaman ini. Nah, zaman yang sudah mulai berpikir ke arah estetis dari sebuah komunikasi itu. Oke, ini diawali dengan kaligrafi Arab ya, berkembang. Oke, selanjutnya kita berarah ke European Heraldry sekitar tahun 1100. Jadi
Jadi komunikasi di sini sudah bisa dilihat sudah berpikir lebih maju ya. Jadi visual yang ditampilkan di sini punya tujuan yang lebih spesifik, yaitu adalah diketemukannya logo pertama kali di dunia. Logo ini biasanya fungsinya dulu adalah hanya sebatas untuk simbol keluarga, ya. Jadi marga gitu ya, keluarga besar dari apa itu ada simbolnya, atau untuk merepresentasikan sebuah wilayah tertentu. Jadi itu pada zaman European Heraldry, bentuk komunikasi lebih maju lagi, yaitu munculnya logo untuk pertama kalinya digunakan. Itu hanya sebatas untuk representasi dari sebuah keluarga tertentu atau wilayah tertentu. Nah, selanjutnya komunikasi semakin berkembang, tidak hanya masalah untuk kebutuhan ilmu pengetahuan ya, buku gitu ya, tapi sudah ke arah bisnis. Diketemukanlah di sini namanya Science Age untuk pertama kalinya dan jadi sebuah budaya sampai sekarang. Jadi orang jualan itu pasti ada Science Age-nya di depan. Ya, kayak kalian mau ke minimarket bingung, oh pasti kalian cari mana ada Science-nya Indomaret, Alfamaret gitu ya, Giant dan lain sebagainya. Jadi fungsinya adalah bagaimana lewat Science ini mempermudah masyarakat untuk menemukan kebutuhannya. Nah, jadi tadi kita sudah berbicara masalah zaman sebelum ditemukannya mesin cetak, ya, sebelum revolusi industri. Jadi semua dikerjakan secara hampir semuanya manual, ya, dan belum efisien, belum praktis untuk memenuhi kebutuhan manusia pada zaman itu. Nah, ketika zaman keemasan atau sering disebut Renaissance ini, itulah sebuah zaman, yaitu zaman industri. Nah, di sini itu titiknya adalah ketika Gutenberg menemukan mesin cetak. Jadi bagaimana manusia memiliki kemampuan untuk merecreate, membuat ulang itu teks, seni, desain secara massal dengan harga yang relatif lebih murah dibanding zaman sebelum revolusi industri. Karena semua sebelum itu kan manual ya. Misalnya mau buat 10 gambar ya, digambar yang waktunya lama dan mahal. Zaman ini semua bisa lebih praktis. Ya. Nah ini. Jadi di revolusi industri ini ada 4 hal yang nantinya akan saya bahas, yaitu Gutenberg, first logo, first print advertisement, dan chromolithography. Nah, jadi Gutenberg menemukan mesin cetak ini menjadi sebuah terobosan baru, khususnya untuk kebutuhan komersial, untuk kebutuhan bisnis. Kita pahami desain grafis lahir itu karena kebutuhan masyarakat terkait bagaimana dia mempromosikan produk mereka
Oleh karena itu graphic design lahir. Karena graphic design ini adalah berdampingan dengan perkembangan industri seperti itu. Jadi Gutenberg ini sangat berjasa dalam perkembangan desain grafis. Karena sejak ditemukan ini, perkembangan desain grafis semakin lama semakin baik. Nah, kedua, first logo pertama kali yang digunakan pada era itu hanya sebatas untuk menunjukkan kualitas dari skill cetak dari printing industri. Ya, semakin bagus logo yang tercetak pada selembar kertas, itu bisa merepresentasikan ke dalam kualitas dari hasil cetakan di industri printing itu. Dan bentuknya ya terbatas seperti ini. Ya, logo di akhir 1400-an. Nah, dulu hanya sebatas teks semua ya. Nah, di tahun 1620 perkembangan ini mulai diterapkan di iklan. Iklan pertama kali muncul di sebuah koran namanya Koranto. Di situ pertama kali munculnya sebuah advertisement pertama kali. Bisa dilihat. Nah, ini zaman yang menjadi era keemasan sejarah desain grafis dunia, yaitu diketemukannya teknologi namanya chromolithografi. Jadi sebelum-sebelumnya kalian hanya melihat hasil dari apa yang dicetak secara praktis tadi, secara massal itu masih dalam kategori hitam putih, belum berwarna. Nah, di era ini 1837 mesin cetak itu sudah bisa mencetak warna. Nah, ini adalah era keemasan bagi zaman desain grafis. Nah, sekarang kita lanjut lagi dari era industri. Sekarang desain grafis pada zaman modern. Jadi setelah ditemukannya teknologi kromatografi tadi, ya, chromolithografi tadi, dan itu berkembang terus sampai digunakan di Perang Dunia Pertama dan di akhir Perang Dunia Kedua. Teknologi itu mulai digunakan untuk media komunikasi, kebutuhan perang, industri, dan lain sebagainya. Nah, di era industri atau era modern ini, muncullah agensi desain pertama kalinya, ya, tahun 1903. Karena di era ini, para penggiat desain itu sudah paham tentang benefit-benefit yang nantinya akan diperoleh ketika ada sebuah badan yang spesifik mengurusi masalah desain grafis. Maka muncullah The Wiener Werkstatt, ya, agensi desain pertama kali. Nah, kemudian muncullah sebuah
seorang desainer namanya Paul Rand. Jadi yang dia pemikirannya sangat luar biasa. Dia adalah pencipta logo-logo terkenal seperti IBM, IF, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah era di mana sekarang kita nikmati bersama, yaitu digital era. Bagaimana bentuk komunikasi di sini semuanya serba digital. Yang dulunya cetak, harus dicetak di koran untuk menyampaikan sebuah pemikiran atau berita atau komunikasi periklanan. Sekarang semua ada media baru ya, new media namanya digital. Kita bisa secara cepat menyampaikan apa yang kita inginkan secara praktis. Karena muncul sekarang ada sosial media, dan kita sekarang belajar software, gitu ya. Nantinya kan kalian belajar software desain, Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, dan lain sebagainya. Yang intinya untuk menciptakan sebuah media komunikasi. Nah, itu mungkin secara singkat terkait perjalanan desain grafis dari era ke era sekarang, dan yang jadi poin penting di sesi akhir ini adalah kira-kira desain grafis di masa depan itu seperti apa. Itu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.